Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Aradit Anis. Di sini di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat static routing. Nah, ya. Sebelum kita langsung ke praktek, saya akan membahas menjelaskan secara singkat mengenai apa itu static routing. Nah, static routing adalah metode di mana rute jaringan ditentukan secara manual oleh administrator. Nah, setiap rute ke tujuan tertentu diinput secara langsung ke dalam router tanpa ada perubahan otomatis seperti kayak dynamic routing gitu. Nah, kalau misalnya diibaratkannya atau dianalogikannya, static routing itu seperti kita kasih alamat ke sopir untuk menuju suatu tempat tanpa GPS gitu. Nah, jadi setiap kali kita mau ke tujuan tertentu, kita harus kasih tahu rutenya secara spesifik dan detail. Kayak bilang lewat jalan ini, terus belok ke sini, dan seterusnya. Tidak ada sistem otomatis yang mengubah rute kalau ada jalan yang macet atau tertutup. Jadi semua arahan hanya bisa diubah secara manual gitu oleh kita sendiri atau administratornya itu sendiri. Nah, kalau misalnya di dynamic routing itu seperti kayak kita pakai GPS yang otomatis memiliki rute terbaik tergantung situasi jalan. Kalau ada perubahan rutenya bisa menyesuaikan sendiri tanpa kita perlu atur ulang gitu. Nah, tapi di video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai ya static routing. Nah, kan jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita buat seperti biasa topologinya dulu. Nah, di sini ya saya akan pakai routernya itu yang PT router. Nah, ini kita membutuhkan dua ya. Satu lagi di sini dan juga satu switch. Ya, switchnya saya pakai yang ini aja karena lebih banyak ya yang itu portnya. Nah, dan juga beberapa PC, satu PC di sini, juga dua laptop. Di sini dua laptop. Ini untuk VLAN 10 dan ini LAN 20 ya. Oke, setelah itu saya akan pakai kabel ini ya untuk nyetanya. Ya mungkinnya biar cepat aja. Nah, sesudahnya kita akan buat catatan terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk rutenya saya akan kasih IP 10.10.10.0/30. Nah, untuk IP di apa namanya? Untuk IP ini sendiri itu 192.168.1.0/24. Dan juga saya akan kasih kotak ya, fill color untuk ini apa VLAN 10-nya. Kok gini, select fill color. Nah gini ya. Juga warnanya ya kira-kira begini.
juga akan kasih komen. Di sini tuh misalnya VLAN 10 gitu. Dan ini VLAN 20. Oke. Juga saya akan kasih IP di sini. 168 berapa ya? 10 titik 0/24. Dan sementara di sini 192.168.20.0/24. Nah, gini ya. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke konfigurasi ya. Kita akan konfigurasi ya di sini terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI dan di sini kita klik saja no. Oke. Seperti biasa kita command enable konfigurasi terminal. Nah, di sini command interface SE 2/0 ya, sesuai dengan yang di sini ya. SE 2/0 untuk saya akan mencoba mengaktifkan terlebih dahulu dari yang router ke routernya dengan cara komen ini enter dulu no sh. Nah, di sini belum hijau ya, karena untuk hijau itu atau aktifnya itu ini dua routernya itu harus aktif dulu gitu. Kalau cuman satu yang aktif doang itu nggak akan hijau. Nah, kita lanjut saja dulu. Di sini kita akan kasih IP terlebih dahulu, yaitu IP address 10.10 10.10.10.1. Jangan lupa pakai subnet masknya 255 ya, karena kita pakai slashnya 30 gitu. Nah, oke. Enter, lalu exit. Lalu kita interface ethernet 0/0 ya. Nah, di sini kita sh juga. Nah, untuk biar bisa aktif ya. Nah, ini sudah hijau. Nah, setelah itu kita akan kasih IP juga. IP address 192.168.1.1 ya, untuk gateway-nya itu, untuk gateway CPC-nya. Kalau yang 1.1. Nah, kenapa Bang nggak yang 0? Ini tuh untuk routing. Yang 0 tuh ya, untuk IP routing. Jadi kita pakai yang 1.1. Nah, itu kita pakai get subnet masknya. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah itu kita ke router sebelah atau router yang kedua. Nah, di sini kita konfigurasinya sama ya seperti tadi. Enable config terminal interface series 2/0. Kita no sh terlebih dahulu biar aktif. Bisa dilihat. Nah, ini udah hijau ya dua-duanya karena sudah aktif dua-duanya. Oke, kita enter lagi. Kita akan kasih IP juga 10.10.10.2. 252. Nah ya, yang satu tadi yang sebelah kiri dan yang dua ini yang sebelah kanan, yang ini. Nah, setelah itu kita exit, lalu ke interface ethernet 0/0 ya. Kita untuk mengaktifkan ke switchnya kita command no sh. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah hijau ya maksudnya. Sementara ini masih orange, belum hijau karena belum di trunking. Nah, kita exit terlebih dahulu. Kita kasih komen
interface fast Ethernet 0/0 0/0.10. Kenapa titik 10? Ini tuh untuk ke VLAN 10 ya mengarahnya. Nah, kita enter saja. Lalu kita command encapsulation, bisa disingkat encap.10. Nah, lalu kasih IP juga, IP address 192.168. Ini tuh, nah 10.0 berarti 10.1 di sini ya. Nah, di sini 255.255.255.0 karena slashnya 24. Oke, kita enter, lalu exit. Nah, lalu kita ulangi yang ke VLAN 20. Nah, ini ganti ke 20. Juga di sini kita ke 20. Dan ininya juga kita ke 20. Lalu exit. Nah, setelah itu kita langsung ke switch-nya ya. Kita aktifkan terlebih dahulu, terus enable config terminal dan interface fast Ethernet 0/1 karena yang mengarahnya ke sini ya, ke atas tuh 0/1 bisa dulu. 0/1 kah? Terusnya 0/1 sih. Iya ya, 0/1 tuh ya. Nah, ini 0/1. Yang mengarah ke routernya itu 0/1. Kita enter. Lalu switch port mode terang atau bisa disingkat SWMOTR ya. Nah, lalu kita exit. Setelah itu kita bikin VLAN terlebih dahulu ya, sebelum ke mode akses. Kita buildkan VLAN 10. Kalian bisa menamainya juga bisa enggak juga, tapi contohnya name gitu, misalnya apa ya, kelas 1 gitu. Dan VLAN 20 name-nya kelas 2, lalu exit. Nah, setelah itu kita akan ke interface fast Ethernet 0/2 ya, yang mengarah ke VLAN. Nah, ini nih, VLAN 10. Nah, tapi untuk biar secara langsung kita pakai interface range fast Ethernet 0/2/3 biar secara langsung, jadi nggak satu-satu. Nah, kita komennya seperti ini. Enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu exit seperti tadi. Ininya ganti ke 4, ininya yang kelima ya. Nah, ini 4, ini 5. Oke, kita ke ini, dan ini ke 20, lalu exit. Nah, setelah itu kita lanjut ke routing ya. Misalnya di sini kita ngerouting di ini dulu, router 1. Kita enter. Nah, di sini kita exit kan terlebih dahulu di router config. Nah, di sini kita komen IP root. IP root kita komen pakai IP 192.168. Kita akan routing yang IP ini dan juga gateway ini biar bisa ngeping ke sini ya.
dengan cara kita daftarkan IP network ini dan juga gateway router 2 ini ke sini daftarinnya. Juga sebaliknya juga, kalau misalnya kita mau PC ini bisa ngeping ke sini. Nah, juga sebaliknya juga, ketika kita komen di router ini, kita harus mendaftarkan IP network PC ini dan juga gateway ini biar bisa saling ngeping gitu. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya akan daftarin yang 10.0. Nah, 10.0 kasih 255.255.0. Nah, juga gateway-nya yang ini. Yang tadi, yang 10.10.10.2. 10.10.10.2. Nah, seperti ini ya. Kita enter dan juga sekali lagi karena itu tuh ada dua VLAN. IP root 192.168 itu 20.0 ya. Kita lihat submas titik 0 gateway-nya sama titik 2. Nah, seperti ini. Kita enter saja. Oke, setelah itu kita exit dan komen sebelahnya seperti tadi. Nah, karena ini cuma satu ya, jadi kita IP root-nya cuma satu. IP root 192.168.1.0 255.255.0 dan routingnya yang ini ya, IP routingnya 10.10.10.10.1. Bentar. Nah, setelah itu kita bisa kasih IP di masing-masing PC ya atau juga laptop. Kita isi dulu 192.168 yaitu 1.2 karena 1.1 itu udah dipakai untuk gateway ya yang sudah dikomen di router ini. Dan kenapa enggak 1.1? Karena ini tuh udah dipakai juga untuk ngerouting buat IP routing tadi gitu. Jadi kita pakai yang 2. Bisa sih yang 3, 4, 5 selain itu, tapi 2 saja. Di sini kita masukkan IP gateway-nya titik 1. Dan juga di yang lainnya. 168.10.2. 168.10.1. Yang ini dulu. Ini 3 ya, karena 2 dan 1 udah pakai. Selanjutnya ini 19.168.2.168.20.2. 19.168.20.1. Ini 3. Oke. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek langsung mappingnya. Nah, ini sudah successful. Nih. Nah, successful. Ini juga bisa sini misalnya sini. Successful.
successful. Kita juga bisa cek ini ke sini misalnya. Nah, ya, sukses. Sukses. Nah, ya, mungkin segitu saja untuk IP routing statik ini. Ya, cukup mudah dari static IP routing ini. Segitu saja sih penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti dari penjelasan saya. Saya juga masih belajar. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.